Selamat pagi, Ibu Nurhayati Siregar. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait dengan penerapan GRI dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO dengan perusahaan batubara, di mana kami dari kelas akuntansi keuangan keberlanjutan AK 702. Next. Nah, di sini pertama kami akan membahas terkait dengan profil perusahaan, di mana PT Adaro Energi Indonesia ini didirikan pada tahun 2004 dan pertama kali IPO di pasar saham Indonesia pada tahun 2008, di mana kantor berada di Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan dan batu bara termal, jasa pertambangan, logistik, infrastruktur energi, serta mulai mengembangkan bisnis energi terbarukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi. Operasi utama ADI berada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dengan pasar ekspor yang mencakup berbagai negara di Asia seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Korea. Sebagai salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia, Adaro memiliki model dan bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir dan berperan penting dalam mendukung ketahanan energi nasional serta memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak dan royalti. Nah, selanjutnya saya Bintang Pertama Ginting akan membahas terkait dengan JRI yang poin 1 dan JRI 2. Boleh next? Nah, untuk JRI 1 Foundation ini atau landasan fokusnya terkait dengan identifikasi topik seperti sustainability context, completeness, dan akurasi materiality atau overview. Nah, di sini secara umum dari PT Adaro ini telah sesuai gitu untuk menerapkan konsep-konsep di JRS1. Seperti yang telah dilakukan adalah kegiatan operasional perusahaan dikelola dengan prinsip SG dan responsible, meaning komitmen ADI untuk mencapai net zero emissions tahun 2060, dan ADI juga melakukan survei pemangku kepentingan untuk menentukan topik apa yang paling berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan juga manusia. Dari hal ini, kami melihat ada perlunya perbaikan untuk meningkatkan kualitas dari laporan keberlanjutan dari PT ADI sendiri, yaitu perlunya meningkatkan audit dari limited ke reasonable assurance pada data emisi. Yang kedua, menyediakan penjelasan eksplisit jika ada data yang tidak tersedia. Dan yang ketiga, sinkronisasi laporan keberlanjutan dengan resiko finansial di laporan tahunan. Mungkin boleh next. Yang kedua adalah general disclosure. Nah, ini fokusnya terkait dengan eh, informasi dasar organisasi, tata kelola kebijakan, dan juga komitmen manajemen. Dari penerapan JRE yang kedua ini, beberapa laporan yang telah diungkapkan pada ADI Sustainability Report 2024 adalah profil yang praktik pelaporan. Nah, di sini dalam laporan keberlanjutan ini telah dirinci salah satunya terkait dengan perusahaan dan alamat kantor pusat, terus entitas-entitas di bawah grup Adaro termasuk peran ADI dalam rantai pasok batubara dan energi. Yang kedua, penyampaian strategi dan komitmen manajemen seperti laporan sudah mencantumkan komitmen untuk eh, mitigasi perubahan iklim dan dukungan terhadap target net zero emissions. Yang ketiga, komitmen kebijakan keberlanjutan dan komitmen operasional dan merugikan. Dari beberapa penerapan ini, kami merasa ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan ataupun diperbaiki, yaitu Adaro perlu memberikan data yang lebih rinci mengenai jumlah dan peran pekerja. Selanjutnya, efektivitas saluran pengaduan. Hal ini untuk meningkatkan transparansi dan juga sarana pengaduan yang telah dimiliki. Yang ketiga, perlu lebih kritis dalam melaporkan keanggotaan asosiasi mereka dan meningkatkan skor ESG di mata investor global. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Helena Aprilia Ica Umami. Untuk selanjutnya adalah terkait analisis kesesuaian GRI 3.
di mana GRI 3 menekankan pentingnya topik material, yaitu isu keberlanjutan yang paling relevan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Dalam laporan ADI 2024, perusahaan sudah menentukan topik material dan mengaitkannya dengan strategi ESG. Namun, pengungkapan masih bersifat naratif dan belum menjelaskan secara rinci dampak aktual, risiko, serta indikator hasil dari setiap topik material. Hal ini membuat pembaca sulit menilai seberapa besar pengaruh topik tersebut terhadap keberlanjutan perusahaan. Pada intinya, fokus GRI 3 yaitu menentukan isu keberlanjutan yang paling relevan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Kemudian untuk pelaksanaannya, AADI sudah menetapkan topik material dan mengaitkannya dengan strategi ESG, namun belum ada detail tentang dampak aktual, risiko, dan indikator hasil, sehingga dapat dikategorikan cukup sesuai karena topik sudah ada tetapi belum lengkap dalam hal pengukuran dampak dan hasil. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu AADI perlu memperjelas dampak nyata dari setiap topik material, menambahkan analisis risiko dan indikator kinerja, misalnya intensitas emisi, tingkat kepuasan masyarakat atau jumlah tenaga kerja lokal, dan menyajikan data kuantitatif agar topik material lebih kredibel dan dapat diverifikasi. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas laporan dan memudahkan verifikasi kepatuhan terhadap standar JRI. Next. Selanjutnya yaitu GRI 201 mengenai economic performance. GRI 201 mengukur kinerja ekonomi perusahaan termasuk pendapatan, kontribusi pajak, dan distribusi nilai kepada pemangku kepentingan. Dalam laporan AADI 2024, informasi ini sudah ada tetapi masih bersifat umum. Tidak ada data kuantitatif yang menunjukkan angka pendapatan, kontribusi pajak per tahun, atau tren distribusi ekonomi. Kemudian untuk pelaksanaannya, AADI menyajikan kinerja ekonomi secara umum, tetapi tidak menampilkan angka detail, misalnya terkait tren pendapatan maupun kontribusi pajak per tahun, sehingga dikategorikan hanya terbatas karena informasinya ada, tetapi kurang kuantitatif dan tidak menunjukkan tren jangka panjang. Maka saran yang dapat kami sampaikan adalah AADI perlu menyajikan data kuantitatif dalam bentuk tabel atau grafik, misalnya pendapatan per tahun, kontribusi pajak, ataupun distribusi ke masyarakat. Kemudian dapat juga ditambahkan tren tahunan agar pembaca bisa melihat konsistensi kontribusi ekonomi. Next. Selanjutnya terkait GRI 202, Market Presence. GRI 202 berhubungan dengan kesetaraan upah dan perekrutan tenaga kerja lokal. Dalam laporan AADI 2024, data tenaga kerja memang sudah disajikan, namun belum ada analisis mendalam mengenai rasio upah antara tenaga kerja lokal dan juga non-lokal, atau perbandingan berdasarkan gender dan usia. Selain itu, dampak sosial dari kebijakan perekrutan lokal juga belum dijelaskan. Pada intinya, fokus GRI 202 menilai kesetaraan upah dan perekrutan tenaga kerja lokal, termasuk bagaimana perusahaan memberikan kontribusi sosial melalui kebijakan ketenaga kerjaan. Kemudian untuk pelaksanaannya, ADI sudah menyampaikan data tenaga kerja, tetapi belum ada analisis rasio upah, lokal dan lokal maupun gender ataupun usia, dan implikasi sosialnya. Sehingga dapat dikategorikan hanya sebagian sesuai karena datanya ada, tetapi analisis mendalam belum dilakukan. Dan terakhir, saran yang dapat kami sampaikan adalah AADI dapat menambahkan analisis rasio upah dan perbandingan berdasarkan gender atau usia. Kemudian dapat dijelaskan juga implikasi sosial perekrutan tenaga kerja lokal, misalnya peningkatan pendapatan masyarakat sekitar atau pengurangan pengangguran. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Mega Patricia Nainggolan. Selanjutnya kita akan masuk ke GRI 203. GRI 203 ini mengenai dampak ekonomi tidak langsung. Fokus utama di sini adalah bagaimana investasi Adaro memberikan manfaat nyata bagi publik di luar transaksi bisnis intinya. Dalam pelaksanaannya, Adaro telah mengucurkan dana sebesar 74,67 miliar rupiah untuk program pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif Adaro Nyalakan Perubahan. Langkah konkretnya meliputi pembangunan infrastruktur air bersih yang melayani 360 kepala keluarga, serta program pendidikan seperti beasiswa IBFL untuk 453 mahasiswa. Secara kesesuaian, kami menilai sudah sesuai karena perusahaan melaporkan dampak signifikan pada infrastruktur dan kapasitas ekonomi lokal. Namun, sebagai saran, Adaro perlu menyertakan data kuantitatif mengenai kenaikan pendapatan masyarakat di desa binaan agar efektivitas program lebih terukur secara ekonomi.
Next. Selanjutnya, GRI 204 yang berfokus pada praktik pengadaan. Inti dari isu ini adalah sejauh mana perusahaan mendukung keberlanjutan bisnis lokal di wilayah operasionalnya. Berdasarkan laporan tahun 2024, Adaro menunjukkan keberpihakan yang sangat tinggi kepada pengusaha daerah dengan melibatkan 87,50% pemasok lokal dalam rantai pasoknya. Kebijakan ini bertujuan memperkuat struktur ekonomi daerah agar tidak hanya bergantung pada operasional tambang semata. Status pelaksanaannya tentu sesuai dengan standar GRI, dan adapun saran yang kami berikan adalah agar Adaro mulai memberikan program sertifikasi khusus bagi pemasok lokal ini, sehingga standar kualitas dan keamanan mereka meningkat dan mampu bersaing di level nasional maupun internasional. Next. Selanjutnya GRI 205. Ini mengenai tentang anti korupsi. Fokusnya adalah membangun kelembagaan yang tangguh melalui transparansi dan etika bisnis. Adaro telah mengimplementasikan prinsip good corporate governance secara ketat dan menyediakan whistleblowing system sebagai jalur pengaduan pelanggaran. Nah, hasilnya sangat positif, tidak ditemukan satupun kasus korupsi sepanjang tahun 2024. Hal ini sudah sesuai dengan kriteria keadilan prosedural dan transparansi kelembagaan. Sebagai saran tambahan, perusahaan sebaiknya mencantumkan presentasi karyawan yang telah mengikuti pelatihan anti korupsi secara spesifik dalam laporan tahun depan guna memperkuat bukti upaya preventif mereka. Baik, perkenalkan nama saya Kamala Marsha Parahita. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan GRI 207, 302, dan juga 303. Di sini untuk GRI 207 sendiri membahas terkait dengan pajak atau tax. Fokus utamanya adalah transparansi dan kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab ekonomi perusahaan. Dalam laporan keberlanjutan, PT Adaro telah mengungkapkan kontribusi kepada negara melalui pajak, royalti, dan PNBP dengan nilai sekitar 74,67 miliar pada tahun 2024. Secara umum, penerapan GRI 207 sudah cukup sesuai, khususnya dalam pengungkapan kontribusi pajak. Namun, ke depannya PT Adaro disarankan untuk mengungkapkan kebijakan pajak secara lebih rinci, menyajikan rekonsiliasi laba dan juga beban pajak, serta menjelaskan resiko pajak material agar transparansi semakin meningkat. Next. Kemudian untuk GRI 302, di mana fokusnya adalah di energi. Untuk GRI 302 berfokus pada efisiensi energi dan transisi menuju energi rendah karbon. PT Adaro telah melakukan berbagai inisiatif seperti penggunaan biodiesel B35 dan juga pemasangan PLTS 598 kWp. Penerapan GRI 302 ini dinilai cukup sesuai karena sudah terdapat upaya pengurangan konsumsi energi dan pelaporan program konservasi. Namun, untuk PT Adaro masih perlu menyajikan data konsumsi energi yang lebih terperinci, menampilkan tren intensitas energi beberapa tahun ke depan, serta menetapkan target pengurangan energi jangka panjang. Next. Kemudian untuk GRI 303 yaitu membahas terkait pengelolaan air dan pencegahan pencemaran air limbah. Di laporan tahun 2024, PT Adaro mengungkapkan keberhasilan menurunkan intensitas penggunaan air menjadi 2,49 meter kubik per ton, mengurangi juga penggunaan air hingga 43%, serta menerapkan daur ulang air dan sistem pemantauan air limbah daring atau biasa disebut sparring. Secara umum, penerapan GRI 303 relatif sudah sesuai karena mencakup efisiensi air dan pengelolaan limbah cair. Meski demikian, PT Adaro disarankan untuk mengungkap volume pengambilan air berdasarkan sumber, menjelaskan dampak terhadap badan air sekitar, serta menyajikan data pembuangan air secara lebih rinci. Selanjutnya, perkenalkan saya Mayang Fonda Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang GRI 304, 305, dan 306. Untuk GRI 304 sendiri yaitu membahas tentang biodiversity atau keanekaragaman hayati.
Dalam laporan keberlanjutan PT Adaro tahun 2024, perusahaan telah melaksanakan reklamasi dan revegetasi lahan pasca tambang dan terdapat program rehabilitasi dan pemulihan fungsi ekologis serta pengelolaan keanekaragaman hayati dilakukan melalui kepatuhan terhadap AMDAL dan regulasi lingkungan. Dalam laporan keberlanjutan tahun 2024, PT Adaro sudah mengungkap program reklamasi dan pengelolaan lingkungan, namun belum sepenuhnya mengungkap terkait dengan lokasi operasi yang berbatasan dengan kawasan lindung, identifikasi spesies terdampak, dan data kuantitatif luas area terganggu dibandingkan dengan yang direhabilitasi secara komparatif. Untuk itu, PT Adaro disarankan untuk mengungkap luas area yang terdampak dan direhabilitasi secara rinci dan tren dalam beberapa tahun serta menyajikan daftar spesies yang dilindungi atau terancam jika ada, dan menetapkan target rehabilitasi jangka panjang dengan indikator keberhasilan ekologis. Next. Selanjutnya yaitu GRI 305 membahas tentang emission. Dalam laporan keberlanjutan tahun 2024, PT Adaro telah mengungkap emisi gas rumah kaca skop 1 dan skop 2, serta melakukan penghitungan emisi menggunakan standar yang diakui, dan program efisiensi energi dan pengurangan emisi operasional. PT Adaro juga berkomitmen terhadap pengurangan dampak perubahan iklim. Untuk laporan keberlanjutan tahun 2024, PT Adaro telah melaporkan skop 1 dan skop 2, juga telah menyampaikan intensitas emisi belum disajikan secara konsisten per unit produksi, serta target pengurangan juga belum sepenuhnya berbasis sains. Untuk itu disarankan kepada PT Adaro untuk menetapkan target pengurangan berbasis science-based targets dan menyediakan roadmap dekarbonisasi jangka panjang. Next. Selanjutnya yaitu GRI 306 membahas tentang waste atau limbah. Dalam laporan keberlanjutan tahun 2024, PT Adaro telah mengungkap total limbah yang dihasilkan dan telah dilakukan pemisahan limbah B3 dan non-B3, serta telah melakukan kerjasama dengan pihak berizin untuk pengelolaan limbah, dan telah dilakukan juga upaya pengurangan dan pengelolaan limbah tambang. Kemudian dalam laporan tahun 2024, PT Adaro eh, telah mengungkapkan data total limbah, namun sebelum sepenuhnya menyajikan tren minimal 3 tahun dan mengungkap persentase limbah yang didaur ulang ataupun yang dibuang, dan belum menetapkan target pengurangan limbah secara kuantitatif. Untuk itu disarankan agar PT Adaro menyajikan tren data limbah secara komparatif, mengungkap metode pengolahan limbah secara lebih rinci, dan menetapkan target pengurangan limbah B3 dan non-B3. Baik, selanjutnya saya Muhammad Dini Kurniawan akan menjelaskan terkait GRI 401 yaitu Employment, GRI 402 yaitu Labor or Management Relations, dan GRI 403 yaitu Occupational Health and Safety. Untuk GRI 401, pelaksananya Adaro secara rutin mengungkapkan data jumlah karyawan baru dan tingkat perputaran karyawan atau turnover yang dikategorikan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Perusahaan juga memberikan berbagai manfaat bagi karyawan tetap seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, fasilitas pinjaman, hingga program persiapan masa pensiun untuk mendukung loyalitas pekerja. Untuk kesesuaian secara umum, pengungkapan telah sesuai dengan GRI 401 karena mencakup data rekrutmen dan kesejahteraan. Namun, detail mengenai rasio turnover per wilayah operasional terkadang belum dipisahkan secara mendalam dalam ringkasan eksekutif. Untuk saran dari kami, perusahaan dapat memperjelas perbandingan tingkat tunjangan antara karyawan tetap dan karyawan kontrak atau paruh waktu di berbagai lokasi operasional guna menunjukkan kesetaraan standar kesejahteraan. Selanjutnya untuk GRI 402, secara pelaksanaan Adaro mengedepankan hubungan industrial yang harmonis melalui komunikasi berkala antara manajemen dan perwakilan manajemen. Perusahaan mematuhi regulasi ketenaga kerjaan di Indonesia mengenai jangka waktu pemberitahuan kepada karyawan jika terdapat kebijakan atau perubahan operasional yang berdampak besar pada keberlangsungan kerja. Untuk kesesuaiannya, pengungkapan sudah mencerminkan kepatuhan terhadap hukum lokal. Namun rincian spesifik mengenai jumlah mingguan minimum periode pemberitahuan seperti yang diminta dalam GRI 4021 tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam angka. Saran dari kami, Adaro dapat mencantumkan jumlah minggu pasti periode pemberitahuan minimum yang ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan untuk meningkatkan skor transparansi pada standar ini.
Selanjutnya yaitu GRI 403. Secara pelaksanaan sebagai perusahaan tambang, Adaro memiliki sistem manajemen K3 yang sangat ketat, yaitu Adaro Safety Management System. Mereka mengungkapkan data statistik kecelakaan, jam kerja selamat, dan program kesehatan preventif bagi karyawan. Terdapat komite K3 yang melibatkan perwakilan pekerja untuk melakukan inspeksi rutin dan mitigasi risiko. Kesesuaiannya pengungkapan sangat mendetail dan selaras dengan GRI 403, terutama pada metrik Lost Time Injury Frequency Rate dan tingkat keparahan kecelakaan. Saran dari kami, perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan pada aspek kesehatan kerja yang non-fisik seperti kesehatan mental dan memberikan data statistik K3 yang lebih terperinci untuk pekerja pihak ketiga atau kontraktor, agar setara dengan pelaporan karyawan internal. Baiklah, saya Muhammad Figuranti akan menjelaskan mengenai GRI 404, 405, dan 408. GRI 404, Training and Education, berfokus pada pengembangan kompetensi dan pelatihan karyawan. Dalam pelaksanaannya oleh perusahaan, di laporan keberlanjutan PT Adaro Energi mengungkapkan bahwa perusahaan memberikan pelatihan teknis sesuai bidang kerja, menyelenggarakan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengadakan leadership development, melaksanakan program pengembangan talenta, serta telah melakukan evaluasi kinerja rutin sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas SDM dan transformasi bisnis yang berkelanjutan. Untuk kesesuaiannya, secara prinsip pengungkapan sudah sesuai dengan GRI 404 karena perusahaan menjelaskan jenis pelatihan dan komitmen pengembangan karyawan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu tidak dijelaskan rata-rata jam pelatihan per karyawan, tidak dirinci berdasarkan gender dan level jabatan, serta belum dijelaskan evaluasi dampak pelatihan secara kuantitatif. Sehingga saran dari kami adalah perusahaan dapat menambahkan data statistik pelatihan serta indikator keberhasilan program pelatihan agar transparansi dan kualitas laporan semakin meningkat. Next, GRI 405, Diversity and Equal Opportunity. GRI 405 berfokus pada keberagaman tenaga kerja dan kesetaraan kesempatan kerja. Dalam pelaksanaannya, PT Adaro Energi Indonesia dalam laporan keberlanjutannya telah mengungkapkan bahwa komposisi tenaga kerja berdasarkan usia dan jenis kelamin, menyatakan komitmen terhadap prinsip equal opportunity, serta menegaskan bahwa proses rekrutmen dan promosi dilakukan tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif perusahaan telah mengadopsi prinsip kesetaraan kesempatan kerja. Untuk kesesuaiannya, secara prinsip sudah sesuai, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal transparansi data. Perusahaan belum menyajikan pertama persentase gender pada tiap level jabatan, yang kedua target peningkatan keberagaman dalam posisi strategis. Sehingga saran dari kami, perusahaan dapat menyajikan data keberagaman yang lebih rinci, serta menetapkan target kuantitatif peningkatan partisipasi perempuan atau kelompok tertentu dalam posisi manajerial. Dengan demikian, komitmen terhadap diversity tidak hanya bersifat pernyataan, tetapi juga terukur. Next, GRI 408 atau child labor. Fokusnya adalah pada larangan dan pencegahan pekerja anak. Dalam pelaksanaannya, di dalam laporan keberlanjutan, perusahaan telah menyatakan bahwa ikut berkomitmen dalam terhadap hak asasi manusia, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan Indonesia, serta tidak mempekerjakan pekerja di bawah usia minimum. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki kebijakan formal terkait larangan pekerja anak. Kesesuaiannya pengungkapannya sudah sesuai dengan GRI 408 karena kebijakan komitmen telah dijelaskan. Akan tetapi belum terdapat penjelasan rinci mengenai prosedur verifikasi usia, sistem audit kontraktor, serta monitoring rantai pasok. Sehingga saran dari kami adalah perusahaan dapat memperkuat sistem pengawasan dan mengungkapkan mekanisme kontrol terhadap mitra kerja agar risiko pekerja anak dapat dicegah secara menyeluruh. Perkenalkan, nama saya Waning Ayucaya Ningsih. Saya akan membahas tentang GRI 409, 410, dan 413.
Yang pertama itu GRI 409 itu terkait dengan forced or compulsory labor, di mana standar ini memantau resiko operasional yang dapat mengarahkan pada kerja paksa atau kerja wajib. Untuk penerapannya sendiri di PT Adaro, Adaro sudah menerapkan kebijakan yaitu Human Right Policy, di mana melarang segala bentuk kerja paksa. Dan perusahaan juga sudah memastikan bahwa setiap karyawannya itu sudah bekerja atas kemauannya sendiri melalui kontrak kerja yang transparan. Untuk isu di GRI ini sendiri, karena terdapat identifikasi area operasional atau pemasok yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik kerja paksa, terutama itu pada vendor jasa tambang di pihak ketiga. Dan isu ini penting karena sensitif terhadap hak asasi manusia. Untuk kesesuaiannya sendiri, ke GRI 4 PT Adaro sudah sangat sesuai karena tidak ditemukan adanya insiden kerja paksa di seluruh wilayah operasionalnya. Dan perusahaan juga sudah melakukan due diligence atau pemeriksaan terhadap vendor pihak ketiganya melalui sistem Adaro Logistic Supply Chains. Dan saran dari kami itu PT Adaro bisa meningkatkan audit rantai pasok dengan tidak hanya mengandalkan pada fakta integritas saja, tapi PT Adaro sebaiknya bisa melakukan audit lapangan secara acak atau random on-site audit ke subkontraktor kecilnya untuk memastikan bahwa tidak ada praktik kerja paksa di level bawah rantai pasok. Untuk selanjutnya, GRI 410 tentang security practice, di mana standar ini memastikan bahwa personel keamanannya itu sudah memahami prinsip dari hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Untuk penerapannya sendiri di PT Adaro, karena PT Adaro ini merupakan salah satu perusahaan yang mengelola tambang batu bara yang merupakan salah satu objek vital nasional, PT Adaro ini sudah bekerja sama dengan kepolisian dan TNI, dan juga mereka memiliki tim keamanan khusus. Lalu untuk isu di GRI ini, karena statusnya tadi sebagai objek vital nasional, maka mereka memiliki kewenangan khusus dalam pengamanan yang ketat. Tapi hal ini memiliki resiko tinggi dalam pelanggaran HAM, dan perlu adanya pelatihan HAM bagi personel keamanan agar tindakan represifnya dapat dicegah. Untuk kesesuaiannya sendiri, itu sudah sesuai karena PT Adaro sudah secara rutin melaporkan persentase personel keamanan yang telah mengikuti pelatihan formal kebijakan HAM. Dan untuk hasil dari pelatihan formal sendiri itu sudah mencapai tingkat kelulusan atau cakupannya sudah tinggi, mendekati 100%. Untuk saran dari kelompok kami, perlu adanya digitalisasi pelatihan HAM dengan mengintegrasikan modul HAM ke dalam platform pembelajaran digital atau e-learning, agar seluruh personel keamanan yang baru bisa tersertifikasi sebelum resmi bertugas di lapangan. Lalu, selanjutnya adalah GRI 413 yang membahas tentang local communities, di mana standar ini mengukur dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan keterlibatan mereka. Untuk penerapannya sendiri di PT Adaro melalui program CSR, Adaro Bank Negeri, perusahaan sudah melakukan penilaian dampak sosial atau social impact assessment-nya secara berkala. Dan untuk isu di GRI 413 sendiri, eh, terdapat dampak dari debu batu bara dan kebisingan dari penggunaan alat berat, dan juga ada perubahan akses air bagi warga sekitar tambang, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Untuk kesesuaiannya sendiri itu sudah sangat sesuai karena PT Adaro mencatatkan bahwa 100% operasi mereka telah menerapkan program keterlibatan masyarakat lokal, dan juga ada penilaian dampak sosial, dan terdapat program pengembangan komunitas. Untuk saran dari kami, perusahaan bisa melakukan transparansi mekanisme keluhan, dan walaupun mereka sudah memiliki mekanisme pengaduan whistleblowing system, tapi perusahaan perlu menampilkan data statistik jumlah keluhan masyarakat yang masuk dan berapa persen yang berhasil diselesaikan secara adil dalam laporan tahunannya. Lalu ada fokus pasca tambang. Perusahaan harus mulai mengalihkan bantuan jangka pendeknya ke pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, sehingga masyarakat lokal tidak mengalami guncangan apabila operasional tambang berakhir di masa depan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis laporan keberlanjutan
PT Adaro. Menurut kami, PT Adaro andalan Indonesia telah mengungkapkan hampir seluruh GRI universal dan topical standar dalam sustainability report-nya di tahun 2024. Tapi sebagian besar pengungkapannya itu masih bersifat naratif dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kelengkapan dan keterukuran GRI, sehingga tingkat kepatuhan dari PT Adaro ini dapat dikategorikan sebagai sebagian sesuai atau partially aligned. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam melakukan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.